Inilah kisah paling dramatis pekan ini yang menguras emosi dan air mata. Hingga kemarin percikan duka masih mencengkram perasaan Umi Pipik dan anak-anaknya. Kebakaran yang melumatkan seluruh isi lantai satu rumah mereka Jumat ini hari lalu masih menyisakan getaran kepedihan. Kini berbagai kenangan di rumah dengan almarhum Uje seolah hilang. Di rumah itulah serangkaian kenangan Uje lalui bersama Pipik dan keempat buah hati mereka hingga Uje dijemput ajal. Jadi itu setengah empat subuh alarm saya bunyi karena memang subuh itu saya ada mau syuting kan. Syuting pembuatan video klip, kedengeran suara kayak kaca pecah gitu, itu kencang banget dan saya pikir siapa yang lempar gitu kan. Cuma kok terus hawa panas itu berasa banget, pada AC di kamar saya itu nyala tapi kok panas gitu. Ini di dalam itu hancur semua, di atas sih mungkin nggak hancur, cuma karena hawa panasnya asapnya ke atas semua. Dan kalau di kamar saya itu speaker TV aja meleleh semua, AC di kamar saya meleleh, hancur semua, pengok semua, itu saking panasnya. Tapi saya bersyukur gitu, maksudnya barang-barang itu aja hancur tapi saya masih dikasih kekuatan sama Allah. Saya bangun, dikasih petunjuk, saya bisa bangun, saya ngerasain hawa panas, saya masih dikasih kekuatan ini badan saya untuk nolongin anak-anak saya. Tuh saya bersyukur banget, bersyukur. Saya udah gak mikirin harta apa, udah baru kepikiran saya harus nyelamatin apa, enggak, yang penting anak-anak saya. Ya memang Umi sih dengar cerita Pipik tadi pagi ya, bahwa rumah itu dulu ketika almarhum masih ada memang kan mau dijual gitu kan. Jadi mau beli tanah yang luas untuk kegiatan-kegiatan seperti ada yatim, ada yang orang-orang perlu ditolong gitu. Tapi nggak tahu sekarang ya apa mau dijual atau mungkin dibangun dulu baru dijual atau gimana. Umi nggak tahu, nanti mungkin Pipik yang punya niat gimana nanti untuk ke depan. Ya ini Ustadz biasanya kalau nyari inspirasi nih untuk buat lagu di sini duduknya. Nah, beliau duduk di sini ya kan, samping pegang gitar, nyari dah tuh sepenggal dua penggal lagu gitu kan. Nah terus ini biasanya dilakuinnya habis sholat subuh. Sebelum musibah kebakaran menimpa, sebelum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari kembali ke pangkuan ilahi lewat kecelakaan tragis setahun yang lalu, Pipik dan Uje memang pernah berniat menjual rumah itu. Namun rencana itu tak pernah dilakukan. Pipik pun bagai lolos dari maut, berhasil menyelamatkan putra-putrinya. Dan hingga kemarin Pipik belum sanggup meninggalkan rumah sakit tempat ia dilarikan pasca kebakaran. Alhamdulillah kita berdua udah ketemu Pipik tadi. Keadaannya baik, tapi pasti ya masih trauma, masih sedih pasti. Kondisinya Mbak Pipik masih lemes, masih lemah, suaranya serak, kakinya masih sakit. Ya tentu aja nggak ceria seperti ketika sehat ya. Jadi masih lemes lah, masih lemah. Memang kemarin katanya tensinya juga 80/60 kalau saya nggak salah ya. Jadi tensinya rendah sekali, itu yang buat Mbak Pipik lemah. Alhamdulillah sih udah sehat lah ya. Kalau nggak salah kemarin sore maghrib gitu kan baru masuk ke sini. Waktu pas awal kejadian mungkin karena
energi yang luar biasa timbul ya, gimana caranya supaya bisa nyelamatin anak-anak, terus semuanya aman lah, paling enggak ya, kalau harta kan bisa dicari lah ya, insya Allah ya. Pipik memang masih terbaring tak berdaya di rumah sakit. Dalam kepungan asap panas dan di bawah suasana gelap gulita saat peristiwa kebakaran terjadi, ia dan ketiga anaknya yang tidur di lantai 2, yakni Abizar, Bilal, dan Ayla harus meloloskan diri dari kepungan api. Tak ada cara lain untuk selamat selain melompat dari lantai 2 karena jalan ke lantai 1 telah dikepung api. Maka seperti inilah momen dramatis saat Pipik mempertaruhkan nyawa menyelamatkan ketiga buah hatinya. Tapi udah nggak ngerti, aku udah batuk, udah kayak gitu, udah iniin anak-anak, udah nyelamatin anak-anak. Ini jam berapa ya Allah? Setengah 4 tuh aku udah bangun, udah nggak ada, semua masih pada tidur. Keluar teriak-teriak, masih tetangga masih sepi, tolong, itu api langsung begini-begini. Emang dapat telepon sih Bu jam tolong, ini kebakaran, saya bilang gitu. Terus udah gitu, udah si Abi keluar karena dengar saya teriak kan. Abi langsung ke sini, terus Mbak Pink bawa si Ayla. Terus udah kita udah teriak-teriak di sini, inget, astagfirullahaladzim, Bilal kan di kamar, yang tahu Mbak Pink. Asap teh, udah nelen asap, nelen nafas, ini udah sesek, udah gak ngerti, ya Allah, udah untung selamatin Bilal, bener, udah nggak mikirin apa-apa, udah Bilal udah hari loncat semua, karena kalau nggak loncat nih api makin asapnya nggak panas banget, aku aja sampai mau ini di sini panas, tolongin dulu nih anak-anak, aku bilang tolongin, saya peluk Bilal aja baru datang, Bilal panas, tolong, udah aku angkat tuh badannya udah panas banget, tolong, sengatan atas panas banget, begitu udah gelap, ada tetangga baru pada datang, saya nggak mungkin lewat sini udah api semua di dalam kan. Pasti ada ujungnya kan, cobaannya udah semua. Bila Pipik harus mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan ketiga anaknya, maka lain dengan Denny Cagur. Komedian yang juga host dahsyat ini harus menyuap sang istri agar tak marah karena ia tanpa sepengetahuan istrinya nekat membeli motor gede. Benarkah karena takut dimarahi sang istri, Denny memilih mogenya diantar ke lokasi syuting dan bukan ke rumah? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Begitu dramatis saat Pipik berusaha menyelamatkan 3 anaknya. Begitu terpukul, Pipik pun hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Lain Pipik lain lagi dengan kisah Denny Cagur dan motor gede barunya. Takut dimarahi oleh sang istri karena diam-diam membeli motor gede seharga 1 miliar. Denny Cagur pun menyuap sang istri dengan membelikan perhiasan. Lantas seperti apakah aksi Denny Cagur yang diam-diam membeli motor gede karena takut dimarahi oleh sang istri? Benarkah motor tersebut tidak langsung dibawa ke rumah karena takut ketahuan sang istri?